narasumber, peserta baik secara daring maupun luring. Yang saya hormati seluruh panitia program Pasca Sarjana. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kami masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini program studi pendidikan seni rupa dipercaya oleh teman-teman penggagas Kongres Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu amat sangat dipandang perlu bahwa sebagai lembaga pendidikan Universitas Negeri Makassar juga diharapkan turut berperan aktif dalam menggagas isu-isu pendidikan yang mana hal ini nanti menjadi butir-butir kekuatan untuk mencoba melihat seperti apa kebudayaan dalam kaitannya dengan kependidikan, utamanya untuk terkhusus kepada pendidikan karakter, karena amat sangat diharapkan bahwa dari UNM lah akan lahir pemikiran-pemikiran itu untuk memberi penguatan terhadap apa sebenarnya yang ingin kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan kami gagas, bahkan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan yang kami awali dengan dialog budaya di berbagai daerah. Kami telah selenggarakan di Kabupaten Bantaeng, setelah sebelumnya di Kota Makassar, di Kabupaten Maros, bahkan juga kami laksanakan di Kabupaten Bone. Dialog budaya yang kami selenggarakan tersebut tak lain adalah untuk menyerap pandangan, pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana kebudayaan daerah kita dipahami di kabupaten-kabupaten, sehingga dengan demikian menjadi juga arah kebijakan pemerintah daerah di dalam pembinaan kesenian dan kebudayaan secara umum. Pengalaman menunjukkan bahwa dari hasil dialog budaya tersebut memang kemudian masih beragam sekali pemahaman terhadap apa itu budaya daerah di daerah masing-masing, sehingga dengan demikian apa yang kami asumsikan melalui kerangka acuan awal yang telah disusun oleh panitia pengarah yang dipimpin oleh Ibu Dr. Nurlina ialah perlunya menemukanali budaya daerah, budaya Sulawesi Selatan, perlunya menggali, menginventarisir, bahkan menyusun kesepahaman terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi kearifan lokal budaya Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, kami melalui Kongres Kebudayaan yang rencananya kami akan gelar di 20 Mei tahun 2023, setelah sebelumnya juga kami mendorong untuk dilaksanakan kegiatan seminar di berbagai perguruan tinggi. Kami telah menjajaki bahkan membangun komitmen, bahkan telah dan akan dilaksanakan seminar pertama di UNM 19 Maret 2023. Insyaallah pada saatnya nanti akan dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar, kemudian di Universitas Hasanuddin. Mengapa kami penting untuk menyerap, mendengar
dan menghimpun berbagai pandangan para pakar, para budayawan, bahkan akademisi dan cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi tersebut agar betul-betul terbangun kesepahaman terhadap yang mana budaya Sulawesi Selatan. Khususnya di tujuan akhir dari Kongres Kebudayaan nanti adalah mendorong agar tiap-tiap pemerintah daerah di kabupaten kota, bahkan dan terutama di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melahirkan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur yang selama ini juga sudah ada, tapi sifatnya kami nilai parsial-parsial. Dan yang paling terakhir adalah saya sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Dr. Haji Adi Parindang SEMM, telah menjalin komunikasi dengan teman-teman kami sesama anggota DPD RI dari seluruh Indonesia untuk mendorong adanya Kongres Kebudayaan Nusantara yang pada akhirnya setiap daerah akan memunculkan rekomendasi tentang budaya daerahnya yang akan dielaborasi menjadi kebudayaan Nusantara Indonesia, sehingga pada akhirnya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional kebudayaan telah memiliki konsepsi pemikiran yang disepahami bagi seluruh daerah dan menjadi puncak-puncak budaya untuk menjadi bagian dari pengembangan kebudayaan Nusantara, kebudayaan Indonesia. Cara untuk melestarikan tradisi. Salah satu dari inti nilai luhur itu adalah siri, dan kita semua saya kira mengenal istilah ini yang dimaknai sebagai kehormatan diri dari orang dan masyarakat Bugis. Jadi bukan hanya individual sebagai orang akan kehilangan kehormatan. Jadi kalau ada orang Bugis yang justru melakukan sebaliknya dari siri, seperti misalnya Obeleng, Malipala, Pelimplai, Jengkong, tidak jujur, bengkok, dodong, tidak tegas, kurang ajar, kutu. Jadi kalau ada orang Bugis yang kutu, nggak memiliki kehormatan, karena dia akan membebani orang lain dan kafir. Mereka akan kehilangan kehormatan jika melakukan hal yang sebaliknya dari sini. Jadi tadi orang Bugis di suatu masa. Jadi kita sekarang melihat orang Bugis dewasa ini. Izin Prof, saya lihat peran pendidikan formal yang dimana lebih menekankan pada paradigma positivistik. Kadang paradigma positivistik itu Prof lebih pada objek hal yang bersifat empiris, terukur dan objektif dalam mengolah kebudayaan kita yang memiliki paradigma holistik, memiliki paradigma yang sifatnya sangat subjektif, sehingga terkadang pendidikan formal atau paradigma positivistik kadang menjadi antitesa dari kebudayaan, sehingga atas dasar ilmu pengetahuan dan agama saya lihat teman-teman dan juga anak muda memiliki legitimasi dan otoritas untuk menghilangkan ritus-ritus dan juga nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakatnya. Sehingga di dalam proses pendidikan saya, Bapak Ibu, yang saya tekankan ada suatu ungkapan yang disampaikan orang tua kita adalah riolo tau rioloe madodo sikolana na matanre pahana, anak rimun rie matanre sikolana na madodo pahana. Itu yang akhir-akhir ini menjadi suatu kewaspadaan dan menjadi suatu refleksi. Jangan sampai kita atau kami sebagai anak muda memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran dan juga pemaknaan yang lebih dalam. Karena saya lihat bahwa kebudayaan Sulawesi Selatan ini lahir dari pandangan pandangan ketuhanan yang diramu dengan pandangan kosmologis yang bersifat holistik dan
Bugis Makassar itu sudah bukan lagi lokal level, itu sudah internasional ya sebenarnya. Eropa oke, pola kerja dan struggle sama, ini punya masalah cuaca aja, kita berada dari tropis ke daerah ini, adaptasi pun bagi kita itu biasa aja. Nah sekarang manifestasi falsafah kualitas itu dari aspek pendidikan, ini penting. Saya hanya membukanya dari 3 aspek aja supaya nggak banyak-banyak. 3 itu cukup. Pertama adalah aspek pendidikan, aspek ekonomi. Yang keempat adalah aspek kebudayaan itu sendiri. Kata mengenali. Pertama kata menemu. Saya melihat pembicaraan tadi kita berusaha menemukan. Jadi ada sesuatu mungkin yang hilang. Bahwa inilah sebenarnya karakteristik kita gitu sebagai orang Sulawesi Selatan. Apakah itu bukan karakteristik yang dibangun oleh nenek moyang kita berdasarkan akulturasi budaya yang ada misalnya sejak zaman dahulu. Kita tahu misalnya Cina sejak dulu masuk di Nusantara. Sejak dulu misalnya kita tahu Eropa sudah masuk di Nusantara. Arab, Islam melalui nilai-nilai agama Islamnya juga masuk. Apakah itu bukan melakukan proses akulturasi? Misalnya di naskah-naskah kuno mungkin Pak Salati nanti bisa menjelaskan. Banyak sekali perubahan dari naskah yang tidak berislam misalnya berbau Islam, tiba-tiba ketika Islam masuk, ya tadi materi menyebutkan misalnya Angelina Senapati, itu salah satu naskah yang sangat erat hubungannya dengan proses asimilasi atau apapun namanya dalam kebudayaan kita gitu. Nah, ini apakah kita bisa menemukan dan mengenali betul bahwa itulah kita punya gitu. Tidak ada yang lain menemukan itu. Tidak ada yang punya yang lain gitu. Nah ini menurut saya nanti kita akan fokus ke situ. Kenapa? Karena bidang ini kan kita bicara mengenai pendidikan. Kita duduk berdiskusi lalu membincang ini dan mengidentifikasi mungkin apa persoalan budaya, tapi sekaligus memberikan way out-nya. Apa langkah solutif yang bisa dilakukan? Nah, entah saya tujukan pertanyaan ini ke siapa, tapi saya hanya ingin menggugah mungkin ke semua ya, karena saya lihat dari berbagai generasi narasumbernya ada ayahanda saya yang terhormat Bapak Prof. Sofian Salam, kemudian tadi ada Pak Taha, mungkin juga sudah hadir Pak Pangeran dan ada Adinda saya nih paling muda. Kira-kira nih, apa yang paling urgent dilakukan untuk skala Sulawesi Selatan dalam rangka untuk mengenali nilai budaya yang berkembang di Sulawesi? Ini mungkin pertanyaan tanpa mudah, tanpa sederhana, tapi jujur saya kadang-kadang tersesat ketika saya bertanya tentang seperti apa sih budaya Sulsel itu. Ya, saya Andi Nuryana, asal Bonir, asli Bugis. Saya satu-satunya award di Beasiswa Pendidikan Indonesia, skema program pelaku budaya yang dibiayai oleh LPDP di Universitas Negeri Makassar. Tadi sempat menyinggung era baru atau bisa kita kenal dengan sebutan abad 21 atau era Society 4.0. Pertanyaan saya, bagaimana kita mampu menghadapi dan menjunjung tinggi nilai budaya, terkhususnya pada budaya Sulawesi Selatan dalam dimensi pendidikan karakter pada abad 21 di era Society 4.0. Itu nilai demokrasi yang paling tinggi itu Pak, yang sudah dicetuskan Karintatu Mapari Sikalona di abad 14 barangkali 13-14 ya. Sirina tu petani kiri dari masyarakat kayak artinya parente atau rirona. Jadi demokrasi itu memang ada antara pihak pemerintah dan masyarakat. Itu sudah
Aristoteles sudah menekankan hal itu, tetapi kita juga sudah ada. Jadi seperti penemu, katakanlah penemu pendidikan karakter itu Foster, seorang pedagog asal Jerman, sebenarnya beranjak dari Cyril Lapanche juga, karena nilai-nilai pendidikan karakter sesungguhnya itu adalah berpijak pada etis dan spiritual, ya, dan etis spiritualnya itu sudah tercurahkan di situ. Jadi apa yang disinggung oleh Foster, seorang pedagog dari Jerman itu sudah ada juga dalam Cyril Lapanche. Jadi saya maunya apa? Artinya bukan kemauan saya, ada kesepakatan. Apalagi di tengah sekarang ini ada semacam euforia, semua yang merasa keturunan raja-raja itu bersatu padu membentuk komunitasnya. Ada komunitas keraton Nusantara. Tetapi apa yang dihadapi mereka bukan untuk bagaimana Cyril Lapanche ini kita bangkitkan kembali, tetapi terlalu euforia di dalam mengantisipasi kemitraan dengan pemerintah itu juga tidak ada masalah. Pemerhati budaya yang hadir pada kesempatan ini, tentu kita sebagai orang Sulawesi Selatan bersyukur atas kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan ini. Baik untuk Partaha, saya sangat bangga meskipun beliau ada di luar Sulawesi Selatan, tapi masih tetap mempertahankan budaya dan dapat berbahasa Makassar. Ya, jadi kalau berbicara tentang orang Makassar sebagai orang orang yang cerdas, yaitu orang Sulawesi Selatan, yang pertama dibuktikan dari sastranya. Kalau orang Makassar jauh sebelum orang Amerika mendarat di bulan, tahu Makassar akan itu memang di bulan dalam kelona, ya, paturate mak di bulan, pakutaan rintoy, apa kanana buntilong pada kesalahan. Kemudian orang Bugis itu penemu, jauh sebelum Columbus menemukan bahwa bumi ini bulat, maka orang Bugis sudah menemukan itu dalam dongengnya. Ya, jadi ini bukti, mungkin Toraja juga ada. Yang kedua, ya, ini istilah Bugis Makassar ya memang ada. Pertama, kita tidak pungkiri bahwa memang ada suku Bugis. Suku Bugis adalah orang tuanya masih asli Bugis, baik bapaknya maupun ibunya. Yang kedua, orang Makassar yaitu orang yang orang tuanya kedua ayah ibunya itu memang Makassar. Dan ada Bugis Makassar jika sudah terjadi pernikahan antar suku. Ada Bugis Mandar, ada Bugis Jawa dan seterusnya. Nah, apa cirinya bahwa Makassar itu ada dan Makassar itu ada? Karena ditunjukkan oleh bahasa, sastra dan budaya yang dimilikinya masing-masing. Ya, jadi dalam perkembangan ya memang ada Bugis Makassar, tapi jangan dihilangkan Bugisnya, jangan dihilangkan Makassarnya, karena sampai saat ini masih ada suku tersebut. Memang perlu punya pemimpin yang kuat, para ibu-ibu secara bersama-sama maupun secara sendiri untuk memberikan pengajaran karakter budaya itu di dalam rumah tangga dan di dunia pendidikan bawah. SD sendiri sama anak-anak itu tanggung jawab, itu action loh ya. Saya tidak bicara teori, saya tidak bicara historical yang. Yang kedua tentang pemberdayaan 4.0, ini tugas akademisi dan para peminat atau pengkaji kebudayaan untuk lebih banyak menulis literasi dengan narasi culture berbasis karakter di Makassar. Di media sosial, karena kita berada sekarang di dunia media.
Jadi oleh moderator sudah dijelaskan bahwa perguruan tinggi itu tercermin dari karya tulis yang dihasilkannya oleh para dosen. Olehnya itu salah satu bentuk pemerikatan perguruan tinggi di Indonesia bahkan ini adalah bagaimana dosen-dosen dalam perguruan tinggi itu mampu untuk menulis sekian banyak jurnal-jurnal yang berreputasi internasional. Untuk UNM saat ini untuk S1-nya itu sampai saat ini belum diwajibkan membuat atau mensubmit jurnal ya, tapi untuk S2 saya kira sudah harus minimal submit walaupun belum diterbitkan. Jadi nanti untuk S3 malah sudah harus diterima atau akan diterbitkan. Jadi ada nanti aturan baru yang mengisyaratkan bahwa teman-teman yang S2 itu harus bisa mensubmit jurnal sebelum punya titik. Karena saya sebenarnya melihat ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa ketika dia berhadapan dengan tugas akhirnya, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Itu rata-rata menemui kesulitan ketika ingin menuangkannya dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah. Saya banyak didatangi oleh adik-adik yang bersiap untuk menuliskan karya tulis ilmiahnya,